Apakah sudah nampak anak-anak? Sudah, Bu Sudah, Guru. Bu. Sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, coba kalau misalnya Ibu bertanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Dijawab dengan sehat, semangat, luar biasa. Seperti itu bisa? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Oke, kita ulangi. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat, semangat, luar biasa. Luar Luar biasa. biasa. Oke, bagus. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Masuk semua, Bu Guru. Alhamdulillah, semua masuk semua ya. Nah, anak-anakku, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ini ketua kelasnya, ayo Tias, disiapkan. Siap, berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan lancar ya anak-anakku. Dan anak-anak bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat. Nah, anak-anakku, sebagai wujud rasa cinta tanah air kita, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, anak-anak kita berdiri dulu ya semuanya. Indonesia airku, tanah tumpah darahmu. Di sana aku berdiri, Nah, baiklah anak-anakku, silakan duduk kembali. Nah, untuk selanjutnya, ini giliran siapa ya untuk memimpin membaca Pancasila? Oh, gilirannya Mbak Ayu ya? Oh iya, maju ke depan ya untuk memimpin membaca Pancasila. Nanti anak-anak yang lain tirukan Mbak Ayu ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Membaca Pancasila dimulai. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial Keadilan sosial Indonesia. Iya, terima Membaca Pancasila selesai. Iya, terima kasih Mbak Ayu. Boleh duduk kembali ya. Sama-sama, Bu Guru. Nah, anak-anakku, kemarin Ibu sudah memberikan materi ya kepada kalian dalam bentuk Google Sites. Nah, apakah di rumah sudah dipelajari anak-anak? Sudah, Bu. Nah, di sana ada salah satu video ya, berjudul Iya, Bu. Kebun Belakang Rumah Andi. Apakah anak-anak sudah menyimaknya di rumah? Sudah. Oke, bagus. Nah, sekarang Ibu tanya, kalau anak-anak sudah menyimak, pasti sudah tahu. Apa masalah yang dihadapi oleh Andi? Ini apa itu, Bu? Sayurannya itu tidak subur lagi, Bu. Oh iya, bagus sekali Ayu ya. Nah, sayuran di kebun belakang rumahnya Andi itu tidak subur lagi. Nah, lantas apa keinginan Andi ya anak-anak? Ada yang tahu? Iya. Ingin apa Andi? Apa ya kemarin? Ingin subur kembali, Bu. Iya, Ingin kembali. Betul, bagus Niko. Jadi Andi ingin supaya sayuran yang ada di belakang rumahnya itu subur kembali. Nah, anak-anak, untuk kegiatan hari ini kita akan membantu Andi untuk menyelesaikan masalahnya tersebut. Supaya apa? Supaya keinginan Andi untuk bisa menikmati sayuran dari kebun sendirinya itu bisa tercapai lagi. Nah, untuk itu materi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama adalah teks non-fiksi, simbiosis, dan properti tari daerah. Nah, materi-materi ini sebelumnya kemarin kan sudah anak-anak pelajari ya. Nah, hari Ya, ini, Bu. ya bagus, kita akan mengulasnya kembali supaya bisa memperdalam lagi materi ini. Oke, nah tujuannya apa kita belajar materi ini? Yang pertama, anak-anak agar bisa membuat teks non-fiksi.
Yang kedua, anak-anak bisa memahami dan membuat karya tentang simbiosis. Dan yang ketiga, anak-anak dapat memahami dan menggunakan properti daerah dalam pementasan tari. Lalu, apa saja kegiatan yang akan kita lakukan? Ini dia. Yang pertama, nanti akan membuat teks non-fiksi tentang simbiosis. Yang kedua, kita akan membuat pamflet tentang simbiosis. Dan yang ketiga, nanti kita akan mempraktekkan tari daerah menggunakan properti. Nah, anak-anak sudah siap kalau belajar hari ini? Siap, Bu. Ya, kalau siap, kalau Bu Lina tanya, are you ready? Jawabnya, ready, ready, ready. Seperti itu ya. Ya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Oke, kita coba, are you ready? Ready. 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 Ya, bagus, luar biasa. Nah, anakku, mari kita membantu Andi untuk menyelesaikan permasalahannya dengan melakukan rangkaian kegiatan berikut ini. Nah, sebelum memulai kegiatan, sebelumnya Ibu ingin agar anak-anak membentuk kelompok ya. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 anak. Nah, silakan ditata mejanya untuk berhadap-hadapan ya. Masing-masing kelompok ada 5 anak ya. Silakan sekarang Bu Guru Ya, Bu. beri waktu. Sudah, Bu. Oh, sudah selesai. Wah, luar Ya. biasa. Bagus nih. Anak-anaknya Bu Guru ini memang luar biasa. Nah, kalau sudah, silakan masing-masing perwakilan kelompok untuk mengambil LKPD. Nah, ini untuk kelompoknya Ayu, ini untuk kelompoknya Wulan. Oke, bagus. Nah, sekarang anak-anakku silakan diperhatikan. LKPD ini berisi kegiatan-kegiatan yang harus diselesaikan secara berdiskusi. Nah, nanti kamu harus mengerjakan LKPD ini secara berurutan. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bisa, Bu. Bu. Bisa, Bu. Nah, sebelum memulai mengerjakan, silakan tulis dulu identitas kalian pada LKPD. Apakah sudah ditulis? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Bagus. Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, silakan kamu buka LKPD-mu untuk kegiatan 1 halaman 3. Nah, di situ tuliskan apa saja yang kamu ketahui berdasarkan masalah yang dihadapi Andi. Kemudian, tuliskan juga apa yang harus kamu ketahui untuk menyelesaikan masalah Andi. Dan yang ketiga, silakan tuliskan apa yang perlu kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah Andi tersebut. Nah, silakan berdiskusi dalam kelompok. Ya, Bu. Boleh, ya, boleh bertukar pendapat ya dengan satu kelompoknya. Iya, Bu. Ya. Bu. Sudah selesai? Sudah, Udah, Bu. Bu. Sudah selesai, Bu. Sebentar, Bu. Kurang sedikit kelompok kita. Oke. Kita tunggu kelompoknya Ayu ya, anak-anak ya. Sudah, Oke. Bu. Ini, Bu. Sudah Sudah. selesai. Oke, sekarang Kukur ingin tahu. Coba kelompoknya Zami, apa yang kamu ketahui berdasarkan masalah yang ada pada Andi tadi? Berdasarkan video tentang Andi. Masalahnya apa? Oh ya, bagus. Iya, masalahnya Andi itu kebunnya sudah tidak subur ya. Bagus sekali. Nah, sekarang apa yang perlu kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut, anak-anak? Ada yang tahu? Bisa angkat tangan kelompok mana ini yang bisa? Dengan memupuknya, Bu Guru. Nah, Kemudian memupuknya. Bu, itu Bu tidak mencemari, Bu, tidak mencemari tanahnya Andi, Bu. Itu ya. Oh, ada yang memupuk, ada yang tidak mencemari tanah ya. Dengan apa? Tanahnya tercemar karena apa, Ayu? Biasanya Tidak itu membuat bekerja. itu Bu kena sabun, bisa kena benda-benda yang tidak bisa diuraikan itu, Bu. Oh, gitu ya. Jadi karena ada sabun gitu ya, sulit untuk diuraikan ya. Iya, itu yang itu membuat Bu. tanahnya. Apa Bu? Cacingnya itu mati, Bu Guru. Kalau kena air sabun. Oh gitu ya, oh gitu anak-anak ya. Bagus sekali ya ini Ayu dan Tias ini sudah berpendapat ya kelompoknya Ayu dan Tias ini ada solusi yang ditawarkan. Yang pertama bisa dengan
tadi mengurangi pencemaran, yang kedua dengan memupuknya. Nah, anak-anak kira-kira kita pilih strategi yang mana ya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kira-kira yang mana ya? Supaya kita lebih yakin ya, kita akan melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk mencari informasi yang tepat supaya solusi yang kita pilih untuk permasalahan Andi ini juga bisa tepat. Oke, siap semuanya? Siap. Sekarang kita lanjutkan. Nah, silakan dibuka kegiatan 2 di LKPD halaman 4. Nah, di sana ada bacaan tentang simbiosis. Nah, tugas kamu adalah membuat peta pikiran berdasarkan ide pokok, kemudian menuliskan informasi penting. Nah, kemudian di tugas yang ketiga nanti akan disajikan kalimat acak. Nah, kamu harus mengurutkan kalimat acak tersebut menjadi sebuah paragraf yang padu. Oke, ada yang ditanyakan tentang tugas ini? Tidak, Bu, tidak. Oke, silahkan kalau gitu langsung dikerjakan. Sudah selesai anak-anakku? Sudah, Bu. Bentar Bu, sebentar. Bagus. Nah, sudah selesai ya? Oke, coba kelompoknya Niko. Nah, bagaimana susunan kalimat acak pada LKPD yang kamu kerjakan? Coba kamu sebutkan urutannya dari 1 sampai 5, yang mana ini urutan benar? Urutannya mana dulu ya Bu ya? Oh, bingung ya? Masih bingung kelompoknya Niko. Oke, Iya, ini Bu. kita bantu kira-kira kalau dalam suatu paragraf ini kita cari dulu ide pokoknya, ya kan? Nah, manakah kalimat yang mengandung ide pokok? Kira-kira kalimat yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 atau ke-5? Ke-1, Bu. Kalimat ke-1 ya, kita pilih. Kalimat ke-1 ini ide pokoknya. Nah, kemudian kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu merupakan ide penjelas. Nah, kemudian kalimat 1 kita sudah kunci ya, ini menjadi ide pokok. Kemudian kita pilih kalimat penjelas yang berhubungan dengan kalimat pertama ini. Kira-kira yang padu, yang cocok. Nah, kira-kira kalimat yang berapa? Oh, Ketiga, Bu. iya, betul sekali Tias. Kalimat keempat. Setelah kalimat ke-1, kalimat keempat. Nah, coba kita baca. Oh iya, ini ada keterkaitan antara kalimat 1 dan kalimat keempat. Oh, iya, Bu. Ada kaitannya Iya, ya, Bu. kalimat Iya. keempat apakah menjelaskan tentang kalimat ke-1? Iya, Iya. Bu. Iya, Iya, betul. Nah, itulah urutannya jadi 1, 4, 2, dan 3. Dan 3. Oke, bagus. Nah, anak-anakku, sekarang kita masuk ke kegiatan yang ketiga ya. Silakan kamu buka LKPD-mu halaman 8. Nah, di sana sudah ada beberapa gambar makhluk hidup ya. Nah, adakah hubungan antara simbiosis dengan permasalahan yang dihadapi Andi? Nah, kita cari tahu lebih dalam dulu ya. Kita amati dulu gambar yang ada di LKPD. Di situ ada gambar 2 makhluk hidup. Kira-kira kedua gambar itu memiliki hubungan atau tidak? Memiliki, Bu. Berhubungan, Ibu. Nah, silakan anak-anak menganalisis hubungan antara kedua makhluk hidup itu ya. Kemudian kamu simpulkan jenis simbiosis berdasarkan hasil analisismu. Nah, Bu Guru beri contoh ya. Yang pertama ada gambar, ada gambar cacing dan tanaman ya. Nah, kira-kira hubungan apa? Mutualisme. Oh, Ayo itu. tahu. Kenapa mutualisme, Ayu? Itu, Bu. Cacing itu makanya kan di dalam tanah. Dia tinggal di tanah. Tapi tanahnya juga butuh dikemburkan sama cacing. Oh iya, luar biasa. Kalau tanahnya gembur, nanti tanamannya akan tumbuh dengan Subur, Bu. bagus. Nah, itulah contohnya. Untuk soal berikutnya, sampai soal terakhir, silakan kamu analisis sendiri. Dengan cara berdiskusi ya, dengan kelompoknya. Oke, siap? Siap. Siap, Bu. Siap. Bu, aku nanti enggak mau kelompokan sama lulus, Bu. Dia enggak mau ikut mikir. Oh, gitu.
itu ya. Oh, lulus. Iya, anak baik. Nah, ketika berdiskusi dalam kelompok, kita itu harus mau berkontribusi, ya. Nah, harus mau membantu, saling bekerja sama, seperti itu ya. Anak baik ya? Oke. Anak-anak sudah selesai ya kegiatan 3. Ya, kita lanjutkan untuk kegiatan 4. Nah, anak-anakku, ternyata di alam itu ada banyak sekali ya makhluk hidup, ada hewan dan tumbuhan yang sangat beragam. Nah, manusia ini menjadikan alam sebagai sumber inspirasi dalam sebuah karya seni. Contohnya adalah tarian. Nah, coba kamu perhatikan, ini ada tari apa ini yang ada di sini? Ada gambar tari. Tari merak. Tari merak. Bagus. Tari merak. Tari merak. Tari merak ini menggambarkan tentang apa? Burung merak, Bu. Ya, burung merak. Kita bisa lihat ya. Nah, kalau kita perhatikan, penari ini menggunakan apa ya? Selendang, Bu. Oh ya, Selendang, Bu ya. Terus Iya, di kepalanya sini ada mahkotanya. iya betul. Mahkota kepala. Kita lihat ya, di sini ternyata penari merak itu menggunakan selendang yang menyerupai burung merak. Iya, seperti ekornya Iya, burung merak. seperti Itu juga burung punya merak, Bu mahkota. ya. Nah, mahkotanya seperti apa? Seperti patung. Taruh merak, Bu ya. Baru burung merak. Nah, anak-anakku, setiap penari itu menggunakan properti yang menunjang penampilannya. Nah, properti itu adalah segala alat yang digunakan. Kemarin sudah dipelajari kan di rumah materinya? Nah, sekarang tugas anak-anak adalah menuliskan nama dan asal daerah tari berdasarkan gambar yang ada pada daerah tari ini. Nah, kemudian silakan analisis properti tari yang digunakan penari tersebut. Sudah paham anak-anak? Paham ya? Paham, Bu. Oke, Bu. Apakah sudah selesai anak-anak untuk kegiatan 4 ini? Sudah, Bu. Amin. Bagus. Nah, tuh sekarang Ibu Guru tes untuk kelompoknya Widya, kelompoknya Widya. Itu Iya, Bu. gambar tari yang pertama itu adalah tari. Iya, gambar yang pertama adalah tari piring. Tari piring menggunakan, iya, properti apa Widya tari piring? Menggunakan piring, Bu. Iya, bagus sekali. Menggunakan piring. Nah, anakku sudah paham ya untuk kegiatan 4 ini. Kita Sudah, lanjut Bu. berikutnya. Nah, kegiatan 5. Anak-anak pernah melihat kerbau? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Kerbau. Ya, pernah melihat burung jalak? Pernah. Kalau burung jalaknya Burung jalaknya belum pernah, Bu. Kerbau pernah. Oh, kerbau pernah. Oh, kalau di dekat rumahnya Wulan itu hanya ada kerbau ya ternyata ya. Kalau di dekat rumahnya Widya ada kerbau, ada burung jalak juga. Ada burung jalak, Oh. ada kerbau. Ah, iya, nanti Wulan boleh main ke rumah Widya ya. Kita tahu itu burung. Iya, Bu. Iya. Oke, Widya, kira-kira apakah kerbau dan burung jalak ini memiliki hubungan yang khusus? Memiliki hubungan yang khusus, Bu. Apa coba sebutkan? Kalau burung jalak itu membantu kerbau itu, Bu. Apa yang dibantu? Apa yang dilakukan? Mencari kutunya kerbau. Oh iya, mencari kutunya kerbau ya. Iya, betul sekali. Nah, kira-kira kerbau untung atau tidak? Kalau kutunya Untung, dimakan? Bu. Badannya tidak gatal lagi kerbaunya. Kutunya dimakan. Berarti itu termasuk simbiosis apa? Simbiosis, mutualisme. Betul sekali. Nah, anak-anak, di daerah kita ini, di lereng Gunung Lawu ya, ini ada salah satu burung, yaitu burung jalak yang asli dari lereng Gunung Lawu. Nah, burung jalak ini menjadi inspirasi dalam menciptakan karya seni tari, yaitu tari jalak Lawu. Nah, kamu pastinya sudah menyaksikan ya video tari jalak Lawu di rumah ya? Pernah Bu. tapi Iya, Bu. tidak begitu jelas. kamu sudah. Sudah ya? Oke. Nah, anak-anak, sekarang
apakah ada yang ingat gerakan tari jalak lawu itu seperti apa ya? Gini-gini Bu, tangannya. Oh iya, jadi seperti mengepakkan sayap gitu ya? Iya. Seperti itu. Nah, supaya lebih jelas, Bu Guru akan menayangkan video tentang tari jalak lawu ini, tetapi hanya beberapa gerakan dasarnya saja. Anak-anak simak ya. Iya, Bu Guru. Ya, Bu. Nah, Nah, itu tadi adalah gerakan baku tari jalak lawu. Nah, bentar sekali tadi kata Widya ya, gerakannya seperti burung yang terbang, jadi mengepakkan sayap. Nah, supaya lebih memudahkan kalian, Bu Guru akan memberikan contoh. Ada beberapa gerakan tari jalak lawu. Nah, semuanya berdiri ya. Ya Bu. Nah, gerakan yang pertama itu melompat dengan satu kaki sambil mengangkat kedua tangan ke atas. Jadi melompat satu kaki dengan tangannya di atas. Nah, seperti ini. Lompat. Ya. Kemudian gerakan yang kedua adalah mengepakkan kedua tangan ke atas dan ke bawah sambil berputar. Nah, seperti itu. Nah, ini dilakukan 3 kali 8 hitungan. Bu, yang laki-laki itu loh Bunda ikut, Bu. Oh iya ini, aduh, Niko dan Lulus harus ikut ya. Nggak Tidak bisa, boleh Bu. Malu. Tidak boleh malu. Nah, ini kan kebanggaan kita. Nah, tari daerah itu adalah salah satu kebanggaan kita, betul kan? Ya, betul, Bu. Iya Bu, Tidak betul. boleh malu untuk Bu, mempelajarinya. nanti aku bilang sama mamanya Mas Niko. Mas Niko nggak mau ikut nari di kelas. Oh gitu ya, iya. Niko Ya, Dek. harus ikut ya. Nah, ini yang kita pelajari hanya sampai gerakan kelima. Nah, supaya lebih mudah, ini Bu Guru tuliskan rumusnya. Wah, kok rumus aja ya? Di tari ada rumusnya ya. Nah, ini Rumus supaya apa lebih. itu Bu? Bingung itu, Bu. Apa itu Bu? Nah, kalau G1 itu gerakan 1. Nah, di dalam kurung ini adalah hitungannya, dilakukan 1 hitungan. 1. Nah, lompat tadi. Kemudian gerakan 2 ini G2. Tadi mengepakkan tangan sambil berputar itu 3 kali 8 hitungan. Jadi menghitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Nah, itu 8 kali 3 hitungan. Nah, seperti itu ya. Nah, Ya, Bu, sudah, anak-anak, Bu, paham, Bu. ya, Paham. sudah paham ya? Ya paham Bu. Izin minum dulu, Bu. Capek habis nari. Boleh dong, silahkan minum dulu. Nah, anak-anakku, kalau sudah paham, silahkan kamu berlatih dengan kelompokmu untuk mempraktekkan 5 gerakan dasar pada tari jalak lawu ini ya. Nah, cara berlatihnya nanti dengan menghitung. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sesuai dengan catatan yang sudah Bu Guru berikan tadi. Oke, semuanya sudah latihan ya? Udah Bu. Ya, Bu, sudah, Bu. Oke. Nah, Bu Guru Udah nanti keringetan, Bu Guru. nggak Keringetan. apa-apa, itu kan sehat ya. Oke. Ya. Kita Olahraga, lihat nanti ya. Rahayu. Oh iya. Iya, Zami. Tapi aku capek. Wah, capeknya menyehatkan ya kan? Nah, Iya Bu. Iya sehat, ayo. wah, Bu Guru senang sekali nih anak Bu Guru ini semangat ya waktu latihannya bagus. Nah, kita istirahat dulu ya. Nah, istirahat dulu. Nanti ditampilkan di akhir kegiatan belajar ya, tarinya ya. Siap ya? Siap Bu. Ya, Bu. Nah, sekarang anak-anakku, sebagai salah satu sumber inspirasi dalam seni, seharusnya kita tidak hanya melestarikan seninya saja, tetapi
juga melestarikan alam yang menjadi inspirasi dalam pembuatan karya seni. Contohnya ini menjaga kelestarian burung apa tadi? Burung jalak di sekitar kita. Nah, supaya apa anak-anakku? Ada keseimbangan alam dalam ekosistem. Karena setiap makhluk hidup itu pasti membutuhkan makhluk hidup yang lain. Yang lain, Bu. Betul sekali. Nah, anak-anakku, kita sudah melakukan kegiatan banyak sekali ya hari ini ya. Nah, sekarang Bu Guru ingin tanya, informasi apa yang kamu peroleh dari kegiatan 1 sampai 5 tadi? Informasi tentang apa tadi? Ekosistem, menjaga ekosistem. Iya, menjaga Menari. ekosistem. Tarian Bu. Tarian, Bu. Tari-tarian, menari. Iya, di dalam ekosistem tadi ada hubungan khas yang namanya apa tadi? Biosis, Bu. Simbiosis. Simbiosis. Banyak informasi yang kita peroleh ya anak-anak ya. Nah, Ya, Bu. sekarang Banyak. silakan anak-anak kembali berdiskusi. Nah, di LKPD halaman 12 ini ada kegiatan 6. Silakan anak-anak diskusikan. Apakah permasalahan yang dihadapi Andi ini memiliki keterkaitan dengan simbiosis? Nah, tadi kan salah satu informasi yang kita peroleh adalah simbiosis ya. Nah, kamu analisis apakah ada hubungan antara masalah Andi dengan simbiosis. Kemudian yang kedua, apakah penurunan kesuburan tanah di kebun belakang Andi ini berkaitan dengan limbah deterjen yang dibuang ke kebun? Nanti kamu analisis, kamu jelaskan. Kemudian kamu tuliskan kesimpulan penyebab permasalahan yang dihadapi Andi. Kalau sudah, kamu tentukan solusi yang paling tepat untuk permasalahan Andi tersebut. Dan anak-anakku, ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Paham, Bu. Bagus. Nah, anak-anakku, nanti untuk hasil dari analisismu pada kegiatan 6 ini, nah kamu akan selanjutnya adalah membuat karya ya. Nanti kamu tuangkan hasil diskusimu itu ke dalam sebuah karya. Karya apa? Yang pertama adalah membuat pamflet. Nah, pamflet tentang simbiosis berdasarkan permasalahan Andi. Nah, kemudian yang kedua, tentunya kalau sudah ada gambar harus ada keterangannya ya. Nah, kamu tuliskan keterangan mengenai simbiosis tadi berdasarkan permasalahan Andi dengan menuliskan 3 paragraf. Nah, Bu Guru sudah menyediakan 3 buah ide pokok di LKPD-mu yang harus kamu kembangkan menjadi paragraf. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Ya. Bu. Sudah Nah, paham. ini petunjuk pembuatan pamflet. Ini silakan kertasnya diambil untuk satu kelompok satu saja ya. Nah, kemudian kertas ini kamu lipat menjadi 3 bagian. Nah, lipat menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian tuliskan identitasmu di halaman yang pertama, yang paling depan sini. Setelah itu silakan kamu gambar. Ya, kamu gambar simbiosis berdasarkan permasalahan Andi, lalu tuliskan keterangan berupa karangan non-fiksi. Ya, tadi ya, 3 paragraf. Sampai sini paham ya anak-anak ya? Paham, Bu. Silakan berdiskusi dalam kelompok untuk menghasilkan karya ini. Semangat! Sudah, Bu Guru. Oh, sudah selesai. Bagus. Nah, semuanya sudah selesai ya anak-anak ya? Sudah selesai ya karyanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Sudah. Nah, sekarang kamu kan di rumah kemarin sudah diberi tugas Bu Guru ya untuk membuat properti tari jalak lawu berdasarkan contoh dan langkah-langkah ya pada buku slide ya. Nah, sekarang coba tunjukkan properti yang sudah kamu buat, yaitu mahkota tari jalak lawu. Coba tunjukkan. Wah, semuanya sudah dibuat ya di rumah ya?
Sudah, Bu. Wah, bagus sekali miliknya Binti, bagus. Iya, miliknya Iya, Binti terima bagus kasih, sekali Bu. ya. Iya, nah sekarang silakan kamu kenakan ya. Oh iya, loh, kok Niko ini tidak dibawa ya? Kemana mahkotanya, sudah buat atau belum? Belum Niko? itu. Belum jadi, Bu. Belum Buat itu, Bu. ya. Oh, Belum jadi. belum jadi. Main sepak bola terus Bu kalau sore Bu. Oh gitu ya, aduh ini nih. Enggak, sayang Bu. sekali ya. Ketika di rumah, manfaatkan waktumu dengan baik ya. Harus bisa mengatur waktu antara main dan belajar. Nah, sekarang coba teman-teman sekelompoknya Niko, karena Niko belum selesai, kita bantu ya. Nah, tolong teman-teman sekelompoknya Niko untuk membantu. Yeay. Niko, jangan males-males dong. Kalau kayak gini temannya yang repot. Ketiduran, Bu, kemarin itu. Oh gitu. Besok tidak diulangi lagi ya, nak ya. Iya, Bu. Nah, kalau sudah, ini sekarang waktunya kita presentasi. Yang pertama, nanti silakan setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan pamflet hasil karyanya. Nah, setelah itu langsung mempraktekkan 5 gerakan dasar dari tari jalak lawu. Sudah siap semuanya? Ya. Sekarang, Udah Bu. kelompok mana yang ingin maju duluan? Angkat tangan. Wah, kelompoknya Ayu. Oke, silakan kelompok Ayu maju presentasi, kemudian Iya, mempraktekkan. Bu. Berikut pamflet hasil kelompok kami. Wah, bagus ya. Oke, selanjutnya Ya. silakan praktekkan gerakan tarinya. Baik, Bu. 1. Ini gerakan pertama, Bu. Iya. Kemudian gerakan kedua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah, Bu Guru. Wah, luar biasa. Kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Ayu ini ya. Semangat sekali. Oke, coba. Niko, coba. Kelompoknya Niko. Coba berikan komentarmu kepada kelompoknya Ayu. Gimana komentarnya? Sudah bagus, Bu. Gerakannya sudah luwes kayak penari asli. Wah, ternyata wah bagus. Terima kasih ya Niko ya komentarnya ya. Wah, ternyata teman kita ini punya bakat menari ya anak-anak ya. Sekali. Wah. Nah, akhirnya semua kelompok sudah maju semua ya ini ya. Sudah Bu. Ya, nah, anak-anak tadi kamu sudah presentasi, sudah mempraktikkan gerakan tari dan sebagainya. Nah, itu bagus sekali. Dan solusi terhadap permasalahan Andi juga sudah kamu pecahkan. Kamu sudah menentukan solusi yang baik untuk permasalahan Andi. Bagus sekali. Nah, anak-anak, kita simpulkan dulu pembelajaran kita hari ini. Siapa yang ingin mencoba menjawab? Yang ingin menyimpulkan pembelajaran? Oh ya. Oh, tidak ada yang menjawab. Saya, Bu. Silakan Ayu. Menurut saya, kita itu harus menjaga keseimbangan ekosistem di alam ini, Bu. Terutama dengan cara-cara sederhana yang kita bisa dulu. Dari hal-hal sederhana, hal baik yang bisa kita lakukan. Begitu, Iya. Bu. Terima kasih Ayu. Wah, jempol 2 buat Ayu nih. Nah, anak-anakku betul sekali yang dikatakan Ayu. Di alam ini, di dalam ekosistem ini, ada banyak sekali makhluk hidup yang saling bergantung. Ada juga hubungan khusus antara makhluk hidup. Karena kita itu saling bergantung satu dengan yang lainnya, maka kita harus menjaga keseimbangan alam. Nah, dengan cara apa? Betul tadi, dengan cara sederhana, dimulai dari kita, dimulai dari diri kita masing-masing, di sekitar lingkungan kita masing-masing juga. Contohnya tadi, seperti permasalahannya Andi, ya, di lingkungan rumahnya Andi ada masalah, oleh karena itu Andi harus menyelesaikan. Nah, dengan menjaga keseimbangan alam, tidak membuang limbah atau sampah sembarangan, supaya
ada keseimbangan alam kita tetap terjaga. Nah, dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar kita sendiri. Bagus sekali. Nah, anak-anakku, sekarang Ibu tanya, apakah ada materi yang kamu pahami? Tidak, Bu Guru. Sudah. Ya, Bu. Sudah, Bu. Semua sudah paham ya? Oke. Nah, untuk menguji pemahamanmu, Ibu akan membagikan soal evaluasi yang harus kamu kerjakan secara mandiri. Nah, sebelumnya silakan diambil dulu soalnya. Ya, Bu, saya sudah menerima, Bu. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah selesai. Silakan dikumpulkan ya. Oke. Nah, anak-anakku, untuk tugasmu di rumah, silakan dicatat ya. Amati lingkungan di sekitarmu. Kemudian tuliskan 3 hubungan simbiosis yang terdapat di lingkunganmu. Nanti hasilnya ditulis di buku tulis ya. Kemudian besok dikumpulkan ke Bu Lina. Sudah paham anak-anak? Paham, Bu. Tanyakan ya. Nah, anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan disiapkan. Tias. Mari teman-teman kita berdoa sebelum pulang. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih Tias. Nah, Selamat pesan guru. dari guru, tetap jaga kesehatan anak-anak ya. Kemudian ketika di rumah, rajin belajar dan gunakan handphonemu untuk kegiatan belajar yang bermanfaat. Boleh nanti materi-materi yang sudah guru kirimkan itu kamu buka kembali, dipelajari lagi di rumah. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, Pak. Monggo Bu Nur dulu. Oke, terima kasih Pak Arif. Ya, sudah bagus Bu Zami, mulai dari awal sampai akhir ya. Bu Lina, Bunda. Ibu ya. Bu Zami terus ya. Bu Lina. Bu Lina sudah bagus ya, mulai dari awal sampai akhir. Cuma yang di PPT-nya nanti Bu Lina, untuk yang tadi simbiosis kan ada gambar-gambar. Nanti bisa ditambahi gambar-gambarnya itu. Meskipun di LKPD ada, nanti di PPT-nya bisa ditambah. Oke, Ya, mungkin hanya itu saja Pak Arif. Terima kasih. Terima kasih, Bu Nur. Bu Lina, persiapannya mengkondisikan teman-temannya ini kapan, Bu Lina? Mengkondisikan apa, Pak? Mengkondisikan teman-teman ini kapan koordinasinya? Tidak koordinasi, Pak. Oh, Bu Ai semangat sekali, Bu Ai. Bu Ayu itu memang selalu berusaha menghidupkan kelas, Pak. Untuk teman siapa saja, selama semuanya Bu Ai tidak error. Iya, terima kasih ya Bu Ai. Teman-teman semua. Coba Pak Arif yang memberi contoh presentasi, pasti Bu Ai tambah tidak berkedip sama sekali. Begitu ya. Coba Bu Lina nanti refleksi ya. Maksudnya begini, saya melihatnya cukup padat sekali Bu Lina. Kegiatannya Bu Lina itu padat dan saya tidak tahu durasinya berapa menit tadi Bu. Mohon maaf Pak, suaranya Pak Arif terputus-putus. Ini tadi memang itu Pak, agak lebih banyak sendiri Bu Lina waktunya. Memang lama ya Iya. waktunya ya. Enggak, Bu Lina,
ini kegiatan pembelajarannya berapa menit Bu Lina? Yang dirancang? 4 JP, Pak. 4 JP, 4 kali 35 ya? 140 menit. 140. Iya. Coba nanti nggak tahu ya. Yang tahu adalah gurunya ya. Memang yang tahu adalah gurunya. Saya melihatnya itu padat. Saya melihat, membayangkan itu padat, ya. Bayangan saya. Tapi tidak tahu guru kelasnya seperti apa dalam melihat ini, begitu. Apakah cukup ataukah tidak, begitu. Menurut Bu Lina bagaimana? Kalau menurut saya itu cukup, Pak. Nanti untuk yang ini kan 4 JP, yang 2 JP nanti untuk menyelesaikan LKPD yang kegiatan 1 sampai 5. Untuk yang membuat karya, kemudian mempraktikkan tari itu nanti di 2 JP yang kedua. 70 menit yang kedua. Pak Arif? Pak Arif kok terlempar ya? Bukan ya? Bintang. Mohon maaf, saya keluar. Sudah terdengar kembali suara saya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Bagaimana Bu Lina? Cukup ya? Insya Allah, Pak, cukup. Oke. Karena yang tahu adalah ya guru kelasnya. Kemampuan siswanya untuk melakukan semua aktivitas itu yang tahu adalah guru kelas. Jika memang dirasa sudah maksudnya cukup dengan padatnya materi yang seperti itu ya monggo, silakan. Oke. Saya kira itu dari saya, Bu Lina. Arif. Sudah bisa di stop record Bu Lina. Oke, terima kasih Pak Arif, Bu Nur Aziza, terima kasih. Terima kasih juga untuk teman. Sama-sama Bu Lina. Oh iya. Sama Bu Lina.